pemutusan hubungan kerja di Indonesia itu nggak ada yang sepihak. Selamat datang di Law Centris. Accelerate your business with Law Centris. Ya, perkenalkan gue Radit. Di sini gue sekarang mau lanjut bahas THR. Setelah sebelumnya gue pernah bahas juga bareng partner gue Nikita di video yang ini ya. Tapi Nikita sekarang belum bisa hadir, jadi di sini gue bahasnya sendiri aja. Jadi di video ini gue bahas tentang surat edaran Kemnaker, surat edaran Bu Menteri kemarin yang dikeluarin tanggal 6 April 2022. Di situ gue bahas satu persatu poin yang ada di surat edaran tersebut. Jadi pada intinya gue bahas teori nih kalau yang kemarin itu. Kalau sekarang gue lanjutnya itu mau bahas tentang praktek, karena setelah gue upload video itu, video yang tentang SE Kemnaker, salah satu teman dari Law Centris ada yang nanya ke gue. Intinya pertanyaannya kayak gini, Bang, gue itu kalau resign di H-15 sebelum lebaran, gue dapet THR nggak Bang? Itu lah. Nah, gue tanya kan, dia lu PKWT apa PKWTT? Nah, itu dia PKWTT, dia pegawai tetap gitu ya. Nah, spontan gue jawabnya itu ya dapet. Dasar gue itu adalah Permenaker 6 tahun 2016, pasalnya pasal 7. Kita bacain aja dulu ya untuk pasal 7-nya. Pasal 7 ayat 1. Pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, nah ini kan PKWTT nih, dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas THR keagamaan. Itu ya, intinya itu. Terus yang ayat 2-nya, THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Kemudian di ayat 3-nya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir sebelum hari raya keagamaan. Nah, ini pada intinya nggak berlaku. 30 hari itu nggak berlaku untuk pegawai kontrak atau PKWT. Itu makanya tadi gua tanya dulu dia PKWT atau PKWTT, ternyata dia PKWTT, jadi gua jawabnya dapet. Nah, tapi setelah gua jawab itu, dia ngabarin lagi ke gua, Bang, tapi ini ada tweet dari Kemnaker, Twitter ya, tweet dari Twitternya official Kemnaker, semacam inilah apa pertanyaan tanya jawab gitu. Gua share di sini juga ya tanya jawabnya. Nah, jadi ini ada yang nanya baby.fs. Dia nanya gini, kalau dirisainkan sebelum H-15 lebaran, apakah tetap dapat THR? Nah, cuman nih gua lurusin dulu deh ini pertanyaannya, karena dia bilangnya dirisainkan. Takutnya ada tafsiran lain ya. Tapi kalau ngelihat dari jawaban Kemnaker sih sebenarnya Kemnaker asumsinya ini sebagai resign atau pengunduran diri. Jadi intinya pertanyaannya adalah, kalau resign sebelum H-15 lebaran apakah tetap dapat THR gitu ya. Nah, kemudian Kemnaker jawab, bagi pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT atau tetap dan terjadi PHK oleh pengusaha terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, maka berhak mendapatkan THR. Sedangkan resign atau pengunduran diri bukan termasuk PHK yang dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja atau buruh itu sendiri. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka ia tidak berhak mendapatkan THR. Ini dasar hukumnya ditulis juga sama Kemnaker, pasal 7 ayat 2 Permenaker 6 tahun 2016. Dasar hukumnya sama kayak gue yang tadi ya, tapi jawabannya beda. Gue bilangnya dapet, nah Kemnaker bilangnya nggak dapet. Nah, ini mana yang bener nih ya? Kalau secara wewenang gitu ya, secara wewenang ya Kemnaker yang lebih berwenang ya, jadi bisa jadi rujukan juga nih di pengadilan sebenarnya. Nah, tapi kalau dari
itu pemahaman gua ya, pemahaman dengan pasal 7 ayat 2 ini coba kita kaji ya. Pasal 7 ayat 2 Permenaker. Nah kan dia bilangnya gini, THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Ini oleh pengusahanya ini juga di bold tadi sama Kemnaker. Nah, sepemahaman gua atau sepengetahuan gua selama gua berkarir di ketenagakerjaan ya, lawyer ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja di Indonesia itu nggak ada yang sepihak gitu. Jadi pemutusan hubungan kerja di Indonesia ini hanya dua jalurnya. Yang pertama jalur kesepakatan, yang kedua adalah jalur pengadilan atau putusan. Jadi nggak bisa pengusaha secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja atau pekerja secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja gitu ya. Nah, kalau gitu mending kita lihat dari pengertiannya aja lah, pengertian pemutusan hubungan kerja dari undang-undang. Ini ada kan di Undang-Undang 13 kan, arti dari pemutusan hubungan kerja. Gini ya, pelan-pelan lah kita bahas. Pemutusan hubungan kerja adalah, oh ya, di pasal 1 ya, pasal 1 angka 25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Jadi pada intinya nggak ada subjek di sini. Di sini cuma dijelaskan pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hak dan kewajiban. Gitu. Cukup jelas sih kalau di sini ya. Belum ada subjek lah pada intinya. Nah terus kita lanjut ke yang gue tahu nih sebenarnya maksudnya dari Kemnaker ini apa. Ini maksudnya adalah PHK yang diinisiasi lah mungkin ya. Karena ini ada di pasal 41 ya, coba ya. Di pasal 41 itu bunyinya 41 PP 35 tahun 2021 ya. Itu yang tentang PHK. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan dan lain-lain gitu ya. Nah kan di sini terlihat nih ada inisiasi pengusaha gitu. Jadi subjeknya di pasal ini udah ketahuan, pengusaha dapat. Dan pengunduran diri pun juga kayak gitu, itu adalah haknya pekerja. Pekerja dapat melakukan apa? Ya dapat melakukan pengunduran diri juga karena itu haknya ya. Itu ada di pasal 154 kalau nggak salah. Ntar gue cek, tapi ini gue tampilin di sini. Tapi yang mau gue omongin adalah di sini memang pengusaha dapat, di pasal yang seberangnya pekerja juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja ya. Meminta pun boleh, meminta pemutusan hubungan kerja kepada perusahaan itu boleh pekerja, atau pengunduran diri gitu ya. Itu yang maksud yang dari Kemnaker jelasin sih menurut gue itu. Nah tapi untuk justifikasi dari pasal ini nggak boleh sepihak. Misalnya pengusaha dapat ini. Nah ini pengusaha dapat itu justifikasinya antara kesepakatan atau pengadilan. Karena di sini ya ada di pasal, kita lari dulu ke pasal 151 Undang-Undang 13. Ini yang diganti juga sama Omnibus Law. Gue bacain yang pasal 3 deh, langsung pasal 151 ayat 3. Dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja. Kemudian di ayat 4, dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan,
maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi di sini ya udah cukup jelas juga sih. Kalau ngikutin mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial kan bipartit, mediasi, habis itu pengadilan. Jadi misalnya ada di pasal 41 pengusaha dapat, oke, pengusaha dapat nih. Nggak bisa kan langsung dijustifikasi sepihak di situ. Harus lewat pengadilan dulu atau dengan kesepakatan lah. Ya kalau misalnya pekerja itu sepakat ya udah kan, kenapa enggak. Begitu pula dengan pengunduran diri. Pengunduran diri, pekerja mengundurkan diri. Boleh nggak perusahaan nolak? Ya itu kan boleh juga. Kalau misalnya terjadi perselisihan, diselesaikannya di ya pengadilan hubungan industrial kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitu aja. Jadi nggak boleh juga pekerja meninggalkan atau mengundurkan diri secara semena-mena gitu. Butuh persetujuan juga dari perusahaan. Jadi secara kasat mata di pasal yang pasal 7 Permenaker ini bisa juga gua lihatnya kayak gini. Yang ayat 2 ya, THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Nah, ketika dia mengundurkan diri dan disetujui oleh pengusaha, itu kan udah dilakukan juga pengakhiran hubungan kerja oleh pengusaha. Berarti dapat juga dong THR-nya. Ini yang maksud gua bisa kita kritisi ya bersama-sama nih. Karena menurut gue jadi multitafsir. Kalaupun ini dimaksudkan untuk yang modelnya kayak pesangon gitu ya, kan udah diakomodir juga tuh. Misalnya yang inisiasi dari perusahaan itu pesangonnya pasti lebih besar tuh daripada yang inisiasi pekerja kayak gitu. Kalau misalnya inisiasi pekerja ini kita ngomongin yang sekarang ya. Kalau yang dulu kan sama juga sih, yang dulu sebelumnya ada Omnibus Law 1 PMTK tuh, misalnya ada pekerja yang inisiasi dari pekerja. Kalau yang inisiasi dari perusahaan 2 PMTK gitu. Nah tapi kecuali yang sakit sih ya, kecuali yang sakit. Kalau yang sakit, pekerja sakit, pekerja itu dapat meminta PHK, dia dapat 222 pesangon tuh zaman dulu. Cuman sekarang juga lebih besar juga. Nah tapi pada intinya di sini gue mau ngomong, kalaupun yang dimaksud dari pasal 7 ini adalah seperti pesangon, yaitu di state aja biar nggak biar tidak memunculkan keraguan-raguan. Karena ketika bunyi pasalnya kayak gitu, seakan-akan pasal 7 itu pertama jadi seolah-olah ada PHK sepihak. Yang kedua bisa juga ditafsirin lah, pengunduran diri kan atas persetujuan perusahaan juga, jadi ya oleh pengusaha juga dong kayak gitu. Yang ketiga yang tafsiran Kemnaker ya, Kemnaker bilangnya kan ya itu kan inisiasinya dari perusahaan gitu. Nah ini kan jadi ada banyak tafsiran yang menurut gua ya. Nah itu menurut gua perlu ditindaklanjutin lagi nih, yang dimaksud oleh pengusaha itu apa. Apakah itu yang mau kayak pesangon tadi modelnya, ya emang maunya sih kayak pesangon sih harusnya ya, karena dari Kemnakernya bilang kayak gitu, itu official loh itu kayak gitu. Kalau enggak ya jadi menimbulkan keraguan-raguan seperti sekarang. Cuman kalaupun dimasukin ke pesangon, menurut gua juga kurang fair, karena THR itu masuknya itu adalah ke pendapatan. Dia itu termasuk ke dalam pendapatan non upah. Itu diatur di dalam pasal berapa ya? Ini nanti gue tampilin juga. PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan gitu. Jadi sifatnya sebetulnya sama dengan upah. Itu hak yang nggak bisa ditolerir lah gitu ya kalau upah. Lagian kalau ngelihat logikanya juga ya, THR itu kan sebagai
suatu kewajiban dari perusahaan yang dikumpulkan per bulan baru dikasih ke pekerja di waktu yang ditentukan ya, di 1 tahun sekali lah gitu. Jadi itu sebenarnya di per bulan ya disimpenin juga aja THR-nya. Itu juga gue nggak tahu, mungkin ada filosofi dari undang-undang ketenaga kerjaan untuk THR ini ya. Nah itu yang gue belum tahu spiritnya kayak gimana nih kalau misalnya THR. Tapi kalau ngelihat dari konstruksi undang-undangnya, THR itu ya masuknya sama kayak upah gitu, karena dia ada di dalam undang-undang pengupahan atau peraturan pemerintah tentang pengupahan. Kalau pesangon kan adanya di di peraturan tentang PHK, itu akibat dari pemutusan hubungan kerja, makanya timbul pesangon. Nah jadi paling kayak gitu sih untuk pembahasan, atau ini juga gue sifatnya juga bertanya ya, bukan hanya gue menjelaskan secara pemikiran gue, tapi gue juga tanya juga kepada kalian, mungkin kalian punya alasan yang tepat kenapa THR sifatnya bisa kayak pesangon kayak gitu, atau ada info-info lain. Nah bisa dijawab juga di komen kayak gitu. Paling itu aja sih yang mau gua bahas. Kalau kalian ada rekomendasi pembahasan juga silahkan di komen ya. Tapi sebelum gua akhirin, gua perlu kasih kesimpulan dulu ya. Kesimpulannya itu pertama, apakah kesimpulannya malah menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah pasal 7 ayat 2 ini relevan kayak gitu atau tidak melanggar hukum lah, karena terdapat beberapa tafsiran yang akan menimbulkan keraguan-raguan gitu ya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, ya mungkin untuk menghindari keraguan-raguan, jadi ini kesimpulan yang kedua itu jatuhnya rekomendasi. Ini gue campurin aja lah kesimpulan dan rekomendasi gitu. Rekomendasinya adalah untuk menghindari keraguan-raguan, sebaiknya pasal 7 Permenaker itu ya dispesifikkan aja. Kalaupun itu sifatnya mau pesangon ya silakan di state di peraturannya gitu. Ya berarti harus keluarin Permenaker baru lagi lah itu. Ya jadi itu aja yang bisa gue bahas. Jadi kalau misalnya kalian ada tanggapan bisa di komen di bawah ya. Terus kalau misalnya ada rekomendasi pembahasan juga taruh di bawah aja. Terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, di like, terus di komen, terus di share dan subscribe. Oke. Thank you lah, pokoknya the best kalian. Ciao. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ya.